Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi ngubah dunia kita banget, kecerdasan buatan atau AI. Kita akan lihat gimana dampaknya ke karir kita dan juga soal pertanyaan-pertanyaan etis yang penting banget di sekitarnya. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya ya kan. Ini nih inti permasalahannya. Sebetulnya AI ini ancaman buat pekerjaan kita atau justru ladang kesempatan baru yang gede banget. Ini tuh kayak dua sisi dari satu mata uang yang sama. Nah, biar pembahasannya enak, kita bakal bedah dari 4 sudut pandang. Kita mulai dari peluang karirnya yang seru banget, terus kita lihat gambaran besarnya, gimana AI bisa jadi kekuatan buat kebaikan. Tapi ada juga risikonya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Apa sih peran kita buat mengarahkan masa depan ini? Yuk, kita mulai dari yang positif dulu. Peluang. Perkembangan AI ini jujur aja, udah kayak gold rush zaman sekarang. Banyak banget profesi baru yang beberapa tahun lalu mungkin belum pernah kita bayangin. Coba kita lihat beberapa di antaranya. Yang pertama, dan paling sering kita dengar, data scientist. Anggap aja mereka ini detektif data modern. Tugas mereka itu menyaring lautan informasi buat nemuin pola-pola tersembunyi yang bisa jadi kunci buat sebuah perusahaan. Selanjutnya, ada machine learning engineer. Nah, kalau ini, mereka itu pelatihnya AI. Mereka yang bangun sistem biar bisa belajar dan jadi makin pintar sendiri. Semakin banyak data yang dimakan, sistemnya makin cerdas. Keren banget kan? Lalu ada AI engineer. Nah, merekalah yang membawa AI dari konsep jadi sesuatu yang bisa kita pakai sehari-hari. Rekomendasi lagu di Spotify kamu, atau chatbot yang kamu ajak ngobrol, itu semua berkat kerja keras mereka. Mirip-mirip sama data scientist, tapi data analis ini lebih kayak penerjemah data. Mereka ambil data yang rumit, terus diubah jadi cerita yang gampang kita mengerti lewat grafik dan visual, biar kita semua bisa lihat trennya dengan jelas. Sekarang kita geser ke para visionernya, AI researcher. Mereka ini para penjelajah di garda terdepan yang menciptakan algoritma dan model-model AI generasi berikutnya. Merekalah yang benar-benar membentuk masa depan dari teknologi ini. Ini nih peran yang super penting dan makin hari makin dibutuhin. AI Ethics Specialist. Ini ibarat penjaga moral di dunia AI. Mereka yang mastiin teknologi yang kita bangun itu adil, aman, dan nggak nabrak nilai-nilai kemanusiaan kita. Terakhir, robotics engineer. Merekalah yang ngasih badan buat AI. Mulai dari robot di pabrik sampai asisten bedah super presisi di rumah sakit, mereka inilah arsitek yang bikin AI bisa berinteraksi fisik sama dunia kita. Jadi, intinya apa? Semua kerjaan daru ini tuh bukan cuma soal jago coding loh, tapi butuh perpaduan unik antara logika, kreativitas buat mecahin masalah, dan yang paling penting, landasan etika yang kuat. Nah, dari peluang karir, ayo kita lihat gambaran yang lebih luas lagi. AI itu bukan cuma soal kerjaan baru, tapi juga soal potensinya jadi kekuatan buat kebaikan. Coba bayangin deh, diagnosis penyakit bisa lebih cepat, pendidikan bisa disesuaikan buat tiap anak, atau bahkan nemuin solusi buat perubahan iklim. Potensinya itu, wow, luar biasa banget. Tapi, ya itu dia, dengan kekuatan sebesar itu, ada tanggung jawab yang gede juga. Ingat kan, tadi kita bilang ada sisi lain dari koin ini. Di balik semua janji manis tadi, ada risiko dan tantangan nyata yang harus kita hadapi dengan super serius. Slide ini nunjukin pertarungannya dengan jelas banget. Di satu sisi ada janjinya, efisiensi kerja yang lebih tinggi, inovasi keren di kesehatan, dan lahirnya peluang-peluang baru. Tapi di sisi lain, kita berhadapan sama bahayanya. Ancaman beberapa pekerjaan bakal hilang, resiko bias yang bisa merugikan kelompok tertentu, dan penyalahgunaan data pribadi kita. Ini pertarungan antara produktivitas dan kemanusiaan yang harus kita navigasi dengan hati-hati. Terus, gimana caranya kita bisa dapat semua yang bagus-bagusnya, tapi menghindari yang jelek-jeleknya? Jawabannya ada di satu kata, etika. Ini bukan lagi pilihan, tapi sudah jadi sebuah keharusan dalam membentuk masa depan AI. Biar nggak salah arah, ada 5 pilar etika yang jadi fondasinya. Pertama, keadilan, buat mastiin AI nggak malah bikin ketidakadilan baru. Kedua, transparansi. Jadi kita paham gimana AI ngambil keputusan, bukan cuma jadi kotak hitam misterius. Ketiga dan keempat itu keamanan dan privasi, jelas buat melindungi kita dan data kita. Dan yang terakhir, pilar yang ngikat semuanya, tanggung jawab.
Dan prinsip terakhir ini jadi kesimpulan paling kuat dari semua obrolan kita. Coba kita baca bareng. Manusia tetap bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat oleh AI. Jelas banget kan? Teknologi itu cuma alat. Ujung-ujungnya yang harus bertanggung jawab ya kita, para pembuatnya. Nah, ini membawa kita ke pemikiran terakhir. Kita sering banget fokus nanya, AI bisa apa sih? Tapi mungkin pertanyaan yang lebih penting buat kita renungkan adalah siapa yang membangunnya? Apa nilai-nilai yang mereka pegang? Karena pada akhirnya, masa depan yang dibentuk oleh AI adalah cerminan dari para arsiteknya. Dan itu termasuk kita semua.